Pramuka atau Praja Muda Karana memiliki arti seseorang berjiwa muda yang suka berkarya. Pramuka siaga berusia antara 7 sampai 10 tahun. Pramuka memiliki lambang tunas kelapa. Anggota pramuka harus bersikap hemat, cermat, dan disiplin. Apa saja kegiatan sebagai anggota pramuka? Antara lain, baris berbaris, pertolongan pertama, dan cara bertahan hidup di alam, serta hal-hal menarik lainnya. Pramuka memiliki 10 janji yang disebut Dasa Dharma Pramuka. Dasa berarti 10, sedangkan Dharma berarti janji. Janji untuk pramuka siaga adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Teman-teman, tahukah kalian siapa Bapak Pandu Dunia? Bapak Pandu Dunia adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, yang merupakan tentara Inggris dan pendiri Gerakan Kepanduan Dunia. Baden-Powell lahir pada tanggal 27 Februari 1857 di London, Inggris. Baden-Powell banyak melakukan petualangan dan mendapat julukan Impesa yang berarti serigala yang tidak pernah tidur, karena memiliki sifat waspada, cekatan, dan berani. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatannya. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Tongkat memiliki banyak manfaat. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu, untuk membuat tiang bendera, dan juga untuk mendirikan tenda. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Bambu runcing dikenal menjadi senjata tradisional Indonesia. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung yang lancip. Bambu dengan ujung lancip tersebut disebut bambu runcing. Teman-teman, ini ada Aisyah dan temannya. Mereka adalah anggota Barung. Barung adalah nama kelompok dalam pramuka siaga yang terdiri dari 6 anggota. Barung memiliki tanda berbentuk segitiga sama sisi dan berwarna. Biasanya, lambang barung dipakai dalam atribut pramuka. Perhatikan gambar penggunaan atau pemasangan atribut pada anggota pramuka siaga putri berikut ini. Setiap kelompok dapat menentukan nama barung sesuai warna berdasarkan diskusi kelompok. Setiap warna memiliki arti. Nama barung merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Anggota pramuka harus memiliki sikap mandiri. Mandiri artinya bekerja tanpa bantuan orang lain. Anggota pramuka harus bisa menyiapkan perlengkapannya sendiri. Anggota pramuka harus mampu mengenakan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Pada bagian tutup kepala terdapat lambang berbentuk tunas kelapa. Tunas kelapa merupakan lambang tanda pengenal yang memiliki sifat, nilai, serta norma yang dimiliki oleh setiap anggota pramuka, seperti yang dicita-citakan gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah gambar bayangan tunas kelapa. Lambang ini dirancang oleh Sunaryo Atmodipuro.
Latihan pramuka menjadikan sikap yang mandiri. Sikap mandiri tidak hanya dilakukan dalam kegiatan pramuka. Sikap mandiri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam mengerjakan tugas, menyiapkan peralatan sekolah, dan merapikan kamar secara mandiri. Lambang atau simbol pandu dunia. Anggota pramuka mengetahui kelengkapan seragam pramuka. Anggota pramuka juga harus mengetahui lambang atau simbol pramuka. Anggota pramuka harus mengetahui letak tanda pramuka. Letak dan tanda pramuka dapat diketahui melalui kegiatan membaca atau berdiskusi. Gambar berikut ini adalah lambang kepanduan sedunia, yaitu WOSM, World Organization Codes of Movement. WOSM adalah organisasi kepanduan dunia di luar pemerintahan yang menaungi organisasi kepramukaan di seluruh dunia. WOSM didirikan pada tahun 1920 yang berpusat di Jenewa, Swiss. WOSM didirikan oleh Bapak Pandu Sedunia, yaitu Lord Baden-Powell. WOSM memiliki tujuan untuk mendidik kaum muda yang berasas pada janji pramuka dan hukum pramuka sebagai sarana untuk membantu membangun dunia. Tanda kecakapan umum dan khusus pramuka. Tanda kecakapan bisa diartikan sebagai tanda yang menunjukkan kecakapan atau kemampuan seorang pramuka pada bidang keterampilan tertentu. Tanda kecakapan merupakan bagian dari sistem tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Nah, tanda kecakapan ini ada dua, yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Macam-macam tanda kecakapan umum ini tentu sesuai dengan tingkatan SKU pada masing-masing golongan pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga tangan leher, tanda harian atau tanda WOSM, yaitu tanda pramuka sedunia. Tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Terdapat syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi oleh anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda-beda. Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau disingkat SKK. SKK merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus wajib terdapat 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan.
Untuk pramuka penggalang, ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Penggolongan tanda kecakapan khusus berdasarkan warna sebagai berikut. 1. Warna dasar merah, bergerak dalam bidang patriotisme dan seni budaya. 2. Warna dasar kuning, bergerak dalam bidang agama, mental, dan moral. 3. Warna dasar hijau, bergerak dalam bidang keterampilan dan pembangunan. 4. Warna dasar putih, bergerak dalam bidang ketangkasan dan kesehatan. 5. Warna dasar biru, bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK dipasang pada lengan kanan pakaian seragam pramuka dengan cara penempatan gambar TKK yaitu 1. Melintang, 2 jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah lengan. 2. Melingkari lambang kuartir daerah pada posisi kanan, kiri, atau bawah lambang daerah dan diatur sedemikian rupa atau simetris agar tampak rapi. Jumlah maksimal yang dipasang pada lengan baju adalah 5 macam TKK. 3. Peserta didik yang telah memiliki lebih dari 5 macam TKK, maka selebihnya dapat menggunakan atau dipasang pada tetampan atau selempang. 4. Penggunaan tetampan atau selempang. Tetampan atau selempang merupakan alat kelengkapan seragam pramuka yang dipergunakan untuk memasang TKK. Tetampan atau selempang terbuat dari kain yang berwarna dasar coklat tua, memiliki lebar 10 cm dan panjang menyesuaikan pengguna atau tinggi badan dari pemakainya. Serta pada kedua pinggir kain diberi pita zigzag dengan warna sebagai berikut. Pramuka siaga berwarna hijau, pramuka penggalang berwarna merah, sedangkan pramuka penegak atau pandegya berwarna kuning. 5. Tetampan atau selempang dikenakan pada seragam pramuka menyilang pada bahu lengan kanan atas ke kiri bawah dan dapat dipakai pada acara khusus atau tertentu, misal pada upacara besar, upacara pelantikan, dan lain-lain. Sedangkan pada kegiatan yang bersifat rutin tidak perlu dikenakan. Arti tunas kelapa. Pohon kelapa memiliki nama latin Cocos nucifera. Pohon kelapa memiliki banyak seperti halnya lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa. Tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka mempunyai arti sebagai berikut. 1. Buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Jadi, buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 2. Buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang memiliki rohani dan jasmani sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesulitan untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. 3. Kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat
di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. 4. Kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Lambang tersebut mengiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. 5. Akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi, lambang itu mengiaskan tekad dan keyakinan tiap anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat dan nyata, yaitu tekad dan keyakinan yang dipakai untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Yang terakhir, 6. Kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Nah, teman-teman, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman mengetahui ada video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.